Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menceritakan kisah Julaibib. Julaibib adalah orang yang miskin. Rumahnya di masjid, dia tidak memiliki rumah. Pakaiannya telah usang. Minumnya hanya air kolam yang diambil oleh kedua tangannya. Saking miskinnya Julaibib. Beliau tidak punya rumah tinggal. Bukan dari keturunan kaya, bukan dari keturunan orang terhormat, tetapi nilai beliau adalah keimanannya, ketakwaannya. Beliau selalu berada dalam sholat di saf terdepan maupun dalam jihad di jalan Allah. Suatu waktu Rasulullah bertemu dengan Julaibib dan mengatakan, "Kapan kamu mau menikah, wahai Julaibib?" Julaibib menjawab, "Siapa yang mau menikahkan putrinya dengan saya?" Saud Julaibib, "Saya bukan dari keturunan orang yang kaya, bukan dari keturunan bangsawan, bukan dari keturunan orang yang terhormat. Saya tidak memiliki harta dan jabatan." Kemudian suatu waktu lagi Rasulullah menanyakan pertanyaan yang sama dan dijawab dengan jawaban yang sama pula. Untuk ketiga kalinya Rasulullah menanyakan pertanyaan yang sama. Kemudian Julaibib pun menjawab dengan jawaban yang sama pula. Maka Rasulullah berpesan kepada Julaibib, "Datanglah kepada sahabat Ansor, sampaikan salam saya kepadanya dan minta untuk menikahkan putrinya dengan kamu Julaibib." Akhirnya Julaibib pun menemui sahabat Ansor tersebut. Beliau adalah dari keturunan terhormat, dari keturunan orang-orang kaya. Sesampainya di rumahnya sahabat Ansor tersebut, Julaibib menyampaikan salam dari Rasulullah dan mengutarakan pesan dari Rasulullah untuk menikahkan dia dengan putrinya. Sahabat Ansor ini merasa heran, kok bisa orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki kedudukan, harus dinikahkan dengan putrinya. Istrinya pun demikian, terheran-heran. Tapi dalam pembicaraan tersebut didengarlah oleh Mukminah, putrinya tersebut. Putrinya malah menjawab, "Kalian akan menolak permintaan Rasulullah?" "Tidak," kata putrinya. Putrinya ini anak yang solihah,
dia menyambutnya Julaibib ini, karena yang memintakan menikah adalah Rasulullah SAW. Suatu kebanggaan tersendiri karena Rasulullah yang minta. Tidak akan salah pilihan Rasulullah SAW. Dan akhirnya dinikahkanlah Julaibib dengan putri sahabat Ansor tersebut. Dan akhirnya membentuklah rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah, penuh keberkahan, penuh ketakwaan. Kemudian di suatu peristiwa terjadilah perang jihad. Maka setelah Julaibib berperang dapat membunuh 7 orang dari lawan, akhirnya Julaibib pun terbunuh, wafat, syahid. Ketika sahabat-sahabat Nabi mengumpulkan para jenazah syahid dalam perang tersebut, tidak ada kata yang menyebut nama Julaibib. Nabi pun menyampaikan, mana Julaibib, katanya. Sahabat Ansor, sahabat-sahabat lainnya ini, sahabat Nabi tidak mengenal Julaibib karena bukan orang yang terpandang, tetapi Nabi orang yang mulia. Beliau tahu jamaahnya, beliau tahu pengikut-pengikut setianya, beliau hafal orang-orang yang selalu sholat terdepan di masjid, selalu terdepan dalam jihad. Walaupun ini Julaibib orang biasa, tetapi Nabi cukup mengenalnya. Itulah seorang pemimpin yang hebat. Dia hafal dengan kondisi jamaahnya, dia hafal dengan seluk-beluk orang-orang yang mengikutinya, yang dipimpinnya. Memang seharusnya jadi seorang pemimpin seperti itu. Terkadang pemimpin sekarang tidak mengetahui siapa orang-orang yang terdekatnya. Namanya saja kadang tidak hafal gitu. Ini Nabi hafal siapa Julaibib ini, sehingga pas menemukan beliau jenazahnya, Rasulullah SAW merasa sedih dan mengatakan, engkau bagian dariku. Suatu perkataan yang luar biasa, pengakuan Nabi sambil menyatakan, engkau bagian dariku, aku bagian darimu. Ini suatu kata-kata yang luar biasa. Kalau dalam bahasa Inggris, you just a part of me, kamu bagian dariku. Ini kata-kata ini dipakai penyanyi barat, you just a part of me, kamu bagian dariku. Itu biasanya untuk meraih seseorang perempuan. Ini Nabi udah katakan duluan, kamu bagian dariku, aku bagian darimu. Ini yang mengakui Nabi. Betapa mulianya orang ini, karena Julaibib orang yang bercita-cita untuk mati syahid, orang yang selalu membela Nabi. Jadi kemuliaan seseorang tidak diukur dengan hartanya, tidak diukur dengan jabatannya, tidak diukur dengan kedudukannya. Kemuliaan seseorang tidak diukur dengan sambutan yang meriah, musik yang mengiringinya, sambutan yang luar biasa. Tapi kemuliaan seseorang adalah
ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa adalah sesungguhnya orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Jadi semakin tinggi ketakwaannya, semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tingkatkanlah ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Julaibib ini menginspirasi kita semua bahwa semua jabatan, semua kedudukan, semua harta, apapun bentuknya aksesoris dunia ini tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia tidak bertakwa, kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nilai seseorang adalah, menurut Ali bin Abi Thalib, adalah kebaikan yang dia lakukan, amal ibadah yang dia lakukan. Karena kalau harta ini berharga di hadapan Allah, harta itu bagaikan, dunia ini bagaikan tidak lebih mulia daripada sayap nyamuk. Di pandangan Allah seperti itu. Jadi bagaimana dengan kita yang selalu tertipu, selalu merasa melihat orang-orang yang sering tampil di TV dengan aksesorisnya, dengan kekayaannya, dengan penampilannya yang luar biasa, dengan kegantengannya, dengan kecantikannya, terkagum-kagum dengan badannya yang hebat, yang indah, yang kuat. Tapi semua itu bukan suatu ukuran. Yang diukur adalah ketakwaan kita. Kisah Julaibib ini seharusnya menjadi pendorong untuk kita selalu meningkatkan ketakwaan, karena takwa adalah sesuatu yang amat penting. Dengan kita bertakwa, maka kita akan terus memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat membedakan. Allah akan berikan furqan, pembeda yang benar maupun yang salah, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.